Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin ya, tanggal 17 Mei 2021 kita mengikuti acara research sharing series sesi pertama ya untuk gimana caranya membuat penelitian yang paling simpel. Acara ini terselenggara berkat kerjasama STI IPIJA, Magister Manajemen UPB, Edulenpreneur, Arsindo Pratama, Kio Solution, LSP Komputer, LSP Geospasial, ada beberapa jurnal juga, Jurnal Ekonomi Syariah Berita Bangsa, Jurnal Pengembangan Wira Swasta IPIJA, Jurnal Manajemen dan Wirausaha IPIJA, Ekomabis, Master, dan RW Production. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Heru untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak Heru. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya karena di suasana Idul Fitri, jadi untuk kesempatan pertama kali saya ucapkan selamat Idul Fitri bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Terima kasih atas kehadirannya bahwa pada malam hari ini kita mengisi liburan, kita akan sharing tentang penelitian. Di 4 hari ini kita akan sharing tentang mulai dari yang pertama adalah tentang model, menyusun model, menuliskan model, yang minimal kita ada kriteria novelty-nya. Yang berikutnya nanti di hari kedua kita akan berbicara tentang analisis model tunggal pakai SPSS atau EViews nanti. Terus di pertemuan berikutnya tentang pemoderasian dengan WPLS ataupun Smart PLS. Terus yang terakhir nanti di hari keempat kita akan berbicara tentang analisis juga menggunakan modeling yaitu dengan Smart PLS ataupun dengan AMOS. Cuma karena ini kita seri yang pertama, maka bahasan kita adalah bahasan yang simple. Jadi nanti kita akan berbicara tentang pemodelan tetapi yang simple, cara pandang yang simple, basicnya seperti apa. Jadi itu yang akan kita lakukan selama 4 hari ini. Analisisnya juga nanti juga dengan menggunakan metode yang simple. Artinya kita tidak akan berbicara yang terlalu dalam dulu. Yang penting bahwa ketika kita pakai analisis regresi misalnya syarat dasarnya terpenuhi. Ketika kita pakai pemoderasian, syarat dasarnya terpenuhi. Ketika kita pakai variabel mediating, syarat dasarnya terpenuhi. Yang penting itu dulu. Ketika kita memerlukan yang lebih dalam lagi, nanti kita mudah-mudahan ada pertemuan lain yang mengangkat permasalahan tersebut secara lebih detail. Jadi karena ini di seri pertama, maka dimulai dari yang simple, yang memudahkan bagi kita. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya buat kita. Nah, kita mulai aja untuk bahasan yang pertama, yaitu ketika kita ada di pertemuan yang pertama ini, kita akan berbicara sesuai jadwal, yaitu tentang konsep model penelitian. Jadi kita selama ini seringkali dibingungkan ketika di awal-awal mau melakukan penelitian sebenarnya konsepnya mau seperti apa. Nah, jadi dari situlah kita berpikir bahwa apa yang bisa kita lakukan ketika kita hendak melakukan penelitian. Oleh karena itu kita mulai dari awal bahwa tentang penelitian itu selalu dimulai dari permasalahan, mungkin tidak perlu kita bahas lagi. Yang jelas ada 3 sumber utama, yaitu fenomena gap, research gap, ataupun teori gap. Mungkin untuk teori gap ini untuk sementara waktu agak kita abaikan dulu karena ketika kita mencari teori gap itu mungkin di tahap awal akan begitu susahnya.
Sehingga ada dua hal yang bisa menjadi landasan, yaitu penelitian kita itu bisa dimulai dari fenomena, bisa dimulai dari riset gap. Dua pilihan itu. Mau yang mana dulu tergantung dari penggunaan atau keperluan kita untuk apa. Ketika yang sedang menyusun penelitian misalnya untuk tesis ataupun skripsi, itu biasanya dimulai dari fenomena gap. Sumbernya dari sana. Tetapi ketika sudah dimasukkan ke dalam bentuk artikel, itu biasanya dimulai dari riset gap juga bisa. Jadi terserah kita memulainya dari mana, tetapi tergantung dari kembali lagi kepada keperluan kita untuk apa. Ketika kita keperluan untuk penyusunan skripsi atau tesis, pasti kita akan mengikuti panduan dari masing-masing institusi. Ketika kita ingin membuat artikel untuk penelitian, mau tidak mau kita harus mengikuti guideline-nya dari masing-masing jurnal yang akan kita masuki. Jadi itu yang menjadi dasarnya. Terus yang kedua, ada berbagai macam pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara garis besar, kuantitatif-kualitatif memang ada perbedaan yang mendasar, cuma secara umum kita bedakan kuantitatif lebih ke arah kuantitatif itu ada analisis statistiknya, pengujian sesuai dengan kriterianya. Kuantitatif itu adalah pengujian hipotesis. Sedangkan kualitatif adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan analisis statistik. Karena sesuai dengan kriterianya, penelitian kualitatif lebih diarahkan kepada pengajuan hipotesis atau proposisi-proposisi. Sedangkan yang ketiga ada mixed method, yang sekarang mungkin banyak diikuti mixed method karena ingin hanya sekedar dengan mixed method berarti ada sesuatu yang lain biar agak berbeda dan seterusnya. Tetapi substansinya sebenarnya bukan hanya sekedar itu. Mixed method itu bukan perkara mudah karena menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Seringkali orang melakukan mixed method ini hanya karena pelarian, karena kualitatifnya tidak hatam, kuantitatifnya tidak hatam. Sehingga akhirnya kualitatifnya juga sama juga. Karena sebenarnya ketika kita pendekatannya kuantitatif dan kita sudah hatam tentang kuantitatif, sebenarnya di dalam sana juga ada elemen-elemen kualitatif yang masuk di kuantitatif, sama juga dengan kualitatif. Oleh karena itu, pada malam hari ini pendekatan kita lebih kepada pendekatan kuantitatif dulu, yang mungkin bagi sebagian orang itu lebih susah, tetapi bagi yang lainnya justru lebih mudah. Jadi kita mulai dari penelitian itu, kita mulai dari fenomena. Fenomena itu yang seperti apa? Fenomena itu yang menjadi yang terlihat secara nyata, bisa dilihat seperti apa sih yang terjadi. Kejadian-kejadian suatu kejadian atau peristiwa atau apapun yang secara kasat mata bisa terlihat. Seperti misalnya fenomena yang ada sekarang ini adalah banyak orang yang tidak bergerombol misalnya. Atau kondisi ekonomi sekarang ini misalnya pertumbuhan ekonominya yang melambat atau justru minus atau apapun itu. Nah, jadi dimulai dari situlah ketika kita bermula dari fenomena lapangan. Sehingga penelitian kita itu mau arahnya kemana? Ya kembali lagi kepada ketertarikan kita terhadap sesuatu. Mungkin kita akan berpikir bahwa penelitian itu nanti akan sulit karena syarat dengan teori-teorinya seperti apa. Nah, karena dengan metode yang seperti itu mungkin sulit buat kita, maka kita awali dengan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya harusnya lebih kepada pemikiran yang pemikiran liar. Artinya apa yang kita lihat itulah yang menjadi rujukan nanti akan kita jadikan penelitian. Kita lebih kemana sih? Kita lebih tertarik terhadap hal apa sih dan seterusnya. Jadi dimulai dari situ. Fenomena yang terjadi, misalnya
penjualan perusahaan-perusahaan sekarang ini mengalami penurunan atau terjadi inflasi yang terus-menerus dan seterusnya, apapun itu silakan. Jadi semua tergantung dari ketertarikan kita. Karena ketika kita meneliti sesuatu yang kita tidak tertarik, biasanya kita akan dipusingkan dengan langkah berikutnya. Ketika sudah tidak tertarik, rata-rata kita tidak akan masuk ke ranah yang menjadi penelitian kita. Kita akan menjadi kesulitan berikutnya. Nah, kalau kita sudah tahu tentang fenomenanya, yang berikutnya adalah kita mungkin bisa dengan mencari berita-berita, mencari referensi, mencari sumber dan sebagainya yang nanti bisa menunjukkan bahwa fenomena itu benar-benar terjadi. Biasanya dilakukan dengan, kalau dalam penulisan tugas akhir, piramid terbalik dari kondisi yang umum ke khusus, dari kondisi yang levelnya internasional ke nasional dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah melihat fenomenanya apa, lantas berikutnya dari fenomena yang ada tersebut kita arahkan ke permasalahan penelitian. Dengan fenomena yang ada, masalahnya kemana? Bisa jadi fenomena itu sama dengan permasalahan. Bisa jadi fenomena berbeda dengan permasalahan. Contoh misalnya, ketika kita berbicara tentang secara nasional penjualan perusahaan-perusahaan menurun, permasalahannya di mana? Permasalahannya kembali lagi kepada kita melihatnya dari cara pandang siapa. Akan berbeda ketika kita berbicara dari cara pandang produsen dengan cara pandang konsumen. Ketika dari cara pandang produsen, fenomena penjualan yang terjadi mungkin itu akan menjadi permasalahan juga penjualan. Tetapi bisa jadi ketika cara pandang kita sebaliknya dari konsumen, mungkin permasalahannya bukan kepada penjualannya, tetapi cara pandang konsumen. Konsumen bukan memandang dari penjualan, tetapi dia seperti apa? Mungkin masalah pembelian dari cara pandang yang sebaliknya. Jadi itulah permasalahan yang akan kita teliti. Ketertarikan kita itu di mana, itulah yang muncul. Nah, kalau sudah sampai di sini sebenarnya kita bisa mengarah ke faktor-faktor yang berikutnya. Jadikan permasalahan ini menjadi pegangan kita, apa yang akan kita teliti. Jangan dibingungkan dengan teorinya dulu. Bisa jadi ketika misalnya ini contohnya tadi sore ada sharing knowledge berbicara tentang crash risk misalnya. Tentang crash risk. Bisa jadi ketika kita memang mampu, ya silahkan kembali kepada teori dasar tentang crash risk. Terus sama juga ketika kita berbicara tentang kinerja, ya silahkan kembali kepada teori dasarnya apa, pendekatan kita apa. Karena sama-sama berbicara tentang kinerja, pasti akan berbeda nanti temuan kita atau variabel yang akan kita temukan ketika cara pandang kita atau basic teorinya berkaitan dengan goal setting teori atau berbicara tentang atau landasannya adalah tentang resource based teori. Pasti akan berbeda. Variabel yang sama akan menurunkan sesuatu yang berbeda, model yang berbeda ketika basic teori yang digunakan atau pendekatan yang digunakan berbeda. Kalau seperti itu kita memiliki kesulitan, ya udah teori nanti dulu. Bahasan kita kan simple, cara gampangnya. Ketika untuk teori kita dibingungkan dengan grand teorinya, oke, kita skip dulu itu. Tetapi dari situ kita sudah memegang permasalahan. Kalau contoh di sini misalnya kita simpulkan, kita pegang permasalahan adalah Y. Sudah pegang itu menjadi permasalahan yang menjadi ketertarikan kita. Ketika kita sudah menemukan permasalahan ini, paling gampang adalah dengan mencari jurnal tentang permasalahan ini. Patokan kita adalah itu. Kalau dengan basic teori kita agak ribet, carilah jurnal tentang itu. Ketika kita tertarik dengan masalah kinerja pegawai kinerjanya kok
rata-rata sekarang tidak sebagus dulu misalnya. Atau selama berapa periode itu kinerja pegawai selalu menurun. Ya udah, kita cari jurnal-jurnal tentang kinerja. Apapun hasilnya. Nggak usah dipedulikan hasilnya, tetapi itu yang akan kita jadikan pegangan untuk berikutnya. Ketika kita sudah punya permasalahan, langkah berikutnya adalah kita kemukakan apa sih yang berpotensi menyebabkan permasalahan tersebut. Misalnya, ketika kita memiliki permasalahan Y, apa yang berpotensi O, X1, X2, X3, dan seterusnya. Kalau misalnya permasalahan kita adalah tentang penjualan misalnya. Apa sih yang berpotensi menyebabkan penjualan itu bisa tinggi, bisa rendah? Apa kemungkinannya? Nah, kalau kita sudah paham tentang itu kan tinggal cari apa yang menjadi. Nah, ketika ini kita lakukan dan kita masih juga bingung menentukan apa sih faktor-faktor yang ada di sini. Cara yang paling gampang apa? Kita tadi sudah mencari jurnal. Di jurnal itu pasti ada temuan bahwa ada penelitian tentang apa terhadap kinerja atau apa terhadap penjualan kalau permasalahan penjualannya. Yang mempengaruhi penjualan, jurnal yang pertama itu yang diteliti tentang ABC. Jurnal yang kedua tentang DEF. Yang ketiga tentang apa dan seterusnya. Bersumber dari situlah lantas kita bisa memasukkan di sini. Ada tentang itu yang berpotensi menyebabkan Raden Iwan Rahmat. X1, X2, X3, X4 dan seterusnya sebanyak-banyaknya silahkan. Jadi itu langkahnya. Kalau kita kesulitan dengan basic teorinya, kita dasarkan kepada jurnal yang kita temukan. Apa sih yang menjadi faktor? Nah, ketika itu sudah, langkah berikutnya adalah kita memiliki banyak faktor yang berpotensi. Kalau kita bersumber dari fenomena lapangan, langkah berikutnya kita tentukan objek yang akan kita teliti itu mana, di mana. Dari sisi siapa, apakah konsumen atau produsen. Karena ketika kita melakukan penelitian itu cara pandangnya harus dari satu sisi. Seperti sisi mata uang itu antara produsen dengan konsumen itu seperti sisi mata uang. Tapi ketika kita sedang melakukan penelitian, pakailah satu sisi saja, jangan dua sisi. Ketika misalnya permasalahan ada di sisi perusahaan, berarti faktor potensial penyebabnya adalah yang dilakukan perusahaan itu. Atau kalau dari sisi konsumen, misalnya tentang pembelian, apa yang membuat orang itu melakukan pembelian itu tinggi atau rendah misalnya. Itu kan dari sisi konsumen. Berarti faktor potensialnya adalah dari sisi konsumen juga. Ketika di ujung sini mungkin bolehlah kita berpikir bahwa oke, dari sisi konsumen tetapi yang dirasakan misalnya informasi tentang produknya, misalnya kembali tentang persepsi tentang harga yang ditawarkan, terus bisa jadi tentang layanan, persepsi kita terhadap layanan mereka, dan seterusnya. Jadi penilaian-penilaian itu harus dilakukan oleh satu sisi yang sama. Nah, ketika kita sudah sampai di sini, langkah berikutnya adalah kita menentukan, memilih aja salah satu faktor yang sekiranya menurut kita, menurut cara pandang kita itu di objek yang kita teliti atau di tempat yang akan kita jadikan penelitian itu merupakan faktor utamanya, faktor yang relatif paling besar. Tetapi harus diingat, ini baru sebatas pada faktor potensial. Jangan merupakan faktor yang pasti. Ini yang banyak terjadi tentang misalnya tentang kinerja. Kenapa sih kinerja pegawai, apa yang menyebabkan pegawai kinerjanya turun? Karena pegawai itu protes tentang gaji misalnya. Ketika sudah jelas, apakah ketika tidak tanya?
Apakah jelas bahwa gaji itu merupakan satu hal yang memang diinginkan pegawai? Ya udah, itu memang yang pasti, tidak bisa dibantah lagi, itu memang iya. Nah, ketika kita sudah punya jawaban yang seperti itu, ya nggak usah diteliti karena jawabannya sudah pasti. Kenapa seperti itu? Karena penelitian itu kan menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Setidaknya itu kan. Nah, kalau yang sudah pasti-pasti jawabannya, ngapain kita repot-repot meneliti? Tanpa diteliti kita sudah tahu jawabannya. Sehingga penelitian itu perlu adanya keraguan-raguan kita, ketidakpastian sebelumnya. Harus ingat, dari sekian banyak faktor, tadi sudah kita munculkan, yang potensinya paling utama menurut kita apa? Yaitu kita pilih misalnya di sini X4 ya. X4. Oke. Kita kasih argumennya. Kenapa seperti itu? Kenapa X4 penting di objek yang akan kita teliti? Nah, kalau kita sudah menemukan itu, langkah berikutnya adalah kita bisa mencari penelitian yang lebih spesifik tentang X4 terhadap Y. Jadi cari jurnal tentang X4 terhadap Y. Nanti dilihat apakah ada temuan yang berbeda-beda antar penelitian satu dengan penelitian yang lain. Syukur-syukur kita sebenarnya bisa, cuma satu penelitian, ternyata ada penelitian sebelumnya tentang X4 terhadap Y yang tidak berpengaruh. Secara teori harusnya berpengaruh, tetapi di situ nggak berpengaruh. Di objek yang kita teliti, X4 itu harusnya potensinya akan mempengaruhi, tapi penelitian sebelumnya tidak berpengaruh. Itu merupakan gap penelitian, riset gap. Atau kita menemukan dua jurnal tentang X4 terhadap Y. Satu berpengaruh kuat, yang satu pengaruhnya lemah. Itu pun sudah merupakan gap yang kita bisa jadikan landasan untuk melakukan penelitian berikutnya. Nah, kalau kita sudah menemukan ada permasalahan, ada fenomena, sehingga muncul permasalahan, terus di situ menemukan ada teori riset gap, kita bisa melakukan 3 hal yang mungkin bisa memandu kita untuk melakukan penelitian. Yang pertama, yaitu membuat turunan dari variabel X4. X4, ini kalau contoh di sini. Jadi, maksudnya turunan itu kita lebih spesifik. Kalau tadinya kita hanya berbicara tentang gaya kepemimpinan atau kepemimpinan, penelitian sebelumnya kepemimpinan tidak mempengaruhi. Nah, cara pandang kita, kepemimpinan penting di organisasi itu, di objek yang kita teliti penting. Tetapi kenapa tidak berpengaruh di penelitian sebelumnya? Mungkin karena kepemimpinan tidak spesifik dalam menjelaskannya. Oleh karena itu kita turunkan. Misalnya menjadi X4 action, turunan dari X4, atau kalau tadi kepemimpinan, turunannya apa sih? Gaya kepemimpinan transformasional misalnya. Atau sebagai contoh misalnya kemarin Pak Tarto ya, itu penelitiannya tentang komitmen manajerial. Komitmen manajerial itu yang bisa menilai adalah ya level manajerial yang bisa menilai tentang mereka punya komitmen enggak. Tapi cara pandangnya dirubah, penelitian sebelumnya versi perusahaan. Penelitian yang saat ini lebih kepada individu SDM-nya. Sehingga dibalik, tidak hanya sekedar komitmen manajerial, tetapi pengungkapan komitmen. Diungkapkan enggak oleh para manajer kepada pegawainya. Ini turunannya. Atau yang kalau kita repot membuat turunannya, cara mudahnya adalah penelitian sebelumnya meneliti tentang X4, pasti ada indikatornya.
Nah, agar kita tidak repot, berarti turunannya apa? Pilih salah satu indikator menjadi variabel kita. Pasti variabelnya sudah tidak X4 lagi. Tapi misalnya X41, X42, indikator yang kedua yang kita jadikan variabel. Variabelnya sudah berubah. Itu langkah pertama. Langkah kedua bisa dengan menambahkan variabel intervening. Misalnya kita punya asumsi bahwa X4 itu harusnya mempengaruhi Y, tetapi penelitian sebelumnya ternyata tidak ada temuan seperti itu. Mungkin karena X4 itu tidak akan berpengaruh langsung terhadap Y, tetapi ada variabel yang menjembataninya, sehingga kita akan tambahkan variabel intervening di tengahnya. Yang ketiga, dengan cara menambahkan variabel moderating. Variabel moderating itu bukan mempengaruhi salah satu variabel yang ada, tetapi mempengaruhi keterkaitan antar satu variabel dengan variabel yang lain. Misalnya, kemarin itu X4 terhadap Y itu tidak dibedakan berdasarkan, atau misalnya gini, apakah leverage atau penggunaan hutang ya? Apakah penggunaan hutang mempengaruhi saham perusahaan? Misalnya, kok ternyata temuannya tidak berpengaruh. Oh, itu mungkin penggunaan hutang dalam pengaruh penggunaan hutang terhadap saham perusahaan itu tergantung dari ukuran perusahaan. Nah, ukuran perusahaan itu menjadi variabel moderating. Kuncinya adalah ada logikanya adalah depend on, tergantung pada apa. Tiga hal itu kita mulai dari yang pertama, ini misalnya. Ketika yang pertama membuat turunannya tadi, landasannya adalah X itu X4 tidak berpengaruh terhadap kinerja. Berarti kita membuat turunan dengan X4 terhadap Y, terhadap kinerja misalnya atau Y, tetapi kita buat tidak sama persis variabelnya X4, tetapi turunannya. Seperti tadi saya bilang, bisa dengan menambahkan satu kalimat atau satu kata tertentu yang masih ada hubungan dengan itu, atau merupakan menggunakan variabel yang lebih spesifik, dimensi atau indikator dari variabel tersebut. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, ketika kita sudah menemukan bahwa ada turunan dari sebuah variabel, apakah hanya cukup seperti ini? Mungkin kita mengatakan terlalu sederhana, kita merasa bahwa di samping X4 ada lagi variabel lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi itu. Ya, kita tambahkan aja di berikutnya. Selain X4, ada lagi yang punya potensi besar dalam pengaruh ini. Ya silakan, tinggal pilih dari yang sudah kita ungkapkan tadi. Memilih salah satu. Setelah itu nanti dukung dengan atau cari jurnal-jurnal yang berkaitan. Kalau kita pilih X2 dan X6 terhadap Y, berarti carilah jurnal tentang X2 terhadap Y, X6 terhadap Y, dan seterusnya. Satu model sudah terbentuk. Model sederhana, tetapi sudah memiliki perbedaan dengan penelitian yang pernah ada, karena ada turunan dari X4. Yang berikutnya, yang kedua, kita bisa mulai dengan dengan cara menambahkan variabel moderasi. Cara pandang yang kedua tadi. X4, bisa X4 sama persis bisa juga. Bisa juga dengan membuat turunannya juga boleh kalau ingin agak ribet gitu. Tapi kalau nggak ingin ribet, ya tetap aja pakai X4. Oke, penelitian sebelumnya X4 itu tidak konsisten, ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Kita tetap pakai X4. Kenapa ada perbedaan? Karena ada penelitian yang tidak menemukan pengaruhnya, mereka tidak membedakan bahwa hubungan X4 terhadap Y itu tergantung dari adanya kondisi tertentu, kondisi eksternal tertentu. Nah, kondisi eksternal itulah yang akan kita masukkan sebagai variabel moderating.
menambahkan itu. Tentu saja ketika kita mengemukakan sesuatu harus dilihat logikanya juga. Boleh kita mengambil dari artikel-artikel penelitian sebelumnya, tetapi pada hakikatnya kita juga tidak boleh meninggalkan logika kita. Kenapa? Banyak penelitian yang secara logika, secara teori tidak tepat. Ada penelitian kita mengatakan, ada penelitian sebelumnya tentang X4 terhadap Y. Dan sudah dimuat di jurnal. Dan sudah disetujui sebagai tesis misalnya. Tapi apakah yakin bahwa itu sudah benar? Silahkan logika. Kaitan antar variabelnya itu di logika. Contoh misalnya, ketika kita berbicara tentang ini, ketika kita berbicara tentang sebuah perusahaan misalnya, tentang konsumen lah, cara pandang konsumen, itu akan berbeda dengan cara pandang produsen. Contoh misalnya, apakah gaji mempengaruhi kinerja atau kinerja seseorang mempengaruhi gajinya? Cara pandangnya akan berbeda. Perusahaan akan menilai bahwa saya akan memberikan gaji tergantung dari kinerjanya. Tetapi cara pandang secara umum bahwa ketika cara pandang konsumen itu akan lebih bekerja dengan lebih baik ketika mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Jadi cara pandang itu harus dilogika yang lebih tepat mana. Ini yang kedua. Yang kedua juga boleh juga kita menambahkan variabel moderasi itu tidak cuma satu, sah-sah saja. Ketika kita punya pandangan bahwa ketika X4 itu dapat kuat lemahnya X4 terhadap Y itu tergantung dari apa dan apa. Berarti misalnya tergantung dari XA dan XB. Ya udah, model kita akan masukkan ke situ. Misalnya. Terus yang berikutnya, perlakuan kita yang berikutnya bisa dilakukan dengan cara yang ketiga, yaitu dengan menambahkan variabel mediasi. Misalnya, ketika kita menemukan bahwa X4 itu harusnya mempengaruhi sebagai landasan, selalu menjadi landasan, X4 itu cara pandang dari awal kita tadi, X4 itu yang potensinya akan mempengaruhi. Tapi penelitian-penelitian yang ada itu tidak konsisten, ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Sehingga kita bisa mengungkapkan bahwa penalaran kita bisa dimulai dengan X4 itu akan pengaruhi Y, tapi tidak secara langsung, dia akan melalui variabel yang lainnya. Ketika memang cara pandang kita seperti itu, ya silahkan tambahkan misalnya di tengahnya ada variabel apa misalnya. Apa yang mempengaruhi ini. Nah, ketika kita menentukan variabel ini, kita juga harus logika. Benar nggak X4? Semakin kuncinya adalah gini, semakin tinggi X4, semakin tinggi X, dengan semakin tingginya X, maka Y-nya juga akan semakin tinggi. Semakin. Kuncinya adalah di situ. Nah, kalau kita sudah yakin seperti itu, baru langkah berikutnya adalah cari jurnal untuk sebagai pendukung. Terus bisa juga dengan cara yang ketiga, yang berikutnya tadi seperti yang tadi sama kasusnya adalah landasannya adalah X4 itu harusnya mempengaruhi menurut pandangan kita, tapi penelitian sebelumnya tidak. Maka kita tambahkan variabel di tengahnya apa. Sehingga X4 semakin tinggi X4, semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Nah, ketika model ini terlalu sederhana, kita juga punya pandangan selain X4 ada lagi, ada X AB misalnya, XAB, ada yang berikutnya XAC. Ya ketika kita punya pandangan seperti itu, ya silakan tambahkan variabel berikutnya. Konsekuensinya adalah kita cari jurnal pendukung, cari referensi.
Bisa juga kita sama dengan tadi, mungkin XA, XAB ya, XAB dengan XAC menurut kita. Tetapi kita punya cara pandang yang lain bahwa selain itu juga ada variabel, tetapi dia tidak berada di sini. Ada variabel lain yang secara logika tidak mempengaruhi X4, XAB, XAC, atau X titik-titik, tetapi dia akan menjadi penjembatan antara X titik-titik ke Y, misalnya adanya XCB misalnya. Sah-sah saja selama variabel itu masuk logika. Terus selain masuk logika, ada dukungan teorinya. Mungkin salah satunya bisa saya contohkan sebenarnya yang ini masih mentah, tetapi bisa kita contohkan. Misalnya kita ada fenomena. Udah. Oke, udah. Tadi mau dibesarin. Kasih, Pak. Oke, misalnya kita mulai punya fenomena apapun itu, fenomenanya yang terjadi secara umum di Indonesia adalah seperti dan seterusnya, silahkan. Kita masuk kepada kinerja pegawai. Oh, ada kinerja pegawai. Pegawai itu rata-rata kinerjanya sekarang kok nggak seperti dulu misalnya. Ke belakang kok semakin ini. Atau cara pandang yang lain. Di antara sekian banyak kinerja pegawai secara nasional ini, tetapi pada industri ini kinerja pegawainya justru semakin meningkat. Misalnya. Bisa jadi. Langkah berikutnya adalah kita cari faktornya. Misalnya kinerja pegawai itu dipengaruhi oleh persepsi mereka, apa yang mereka dapatkan, cara pandang mereka terhadap upah, fasilitas, karir, lingkungan, komunikasi, jam kerja. Misalnya. Nah, kita punya pandangan dari sekian banyak itu, kita kembalikan ke objek yang kita teliti pada industri ini, misalnya kita menemukan bahwa lingkungan itu menjadi salah satu faktor yang potensinya paling besar dalam mempengaruhi kinerja dibandingkan dengan yang lain-lainnya misalnya. Cari jurnalnya, temu bahwa ada penelitian yang berbeda, konsisten. Dari situ lantas kita akan membuat turunannya. Cara yang paling gampang turunannya yaitu lingkungan misalnya. Ya kalau kita berbicara secara tentang lingkungan, berarti lebih spesifik lingkungan non fisik yang kita pandang. Misalnya sah-sah saja. Kita logika aja, semakin bagus lingkungan non fisik dirasakan pegawai, maka semakin tinggi kinerja pegawai yang bersangkutan. Boleh. Masuk logika, cari jurnalnya sebagai referensi. Yang berikutnya adalah kita berasumsi bahwa selain lingkungan non fisik juga ada variabel lain yang juga penting di tempat penelitian kita, yaitu masalah komunikasi atau yang lainnya, misalnya tentang fasilitas atau apapun silakan. Terus kalau ini sudah model yang pertama. Mungkin juga dengan hal yang sama kita punya cara pandang yang lain. Ternyata penelitian sebelumnya lingkungan kerja temuannya tidak konsisten. Oh, kekuatan lingkungan kerja terhadap kinerja itu tergantung dari masa kerja seseorang misalnya, yang lama atau yang baru misalnya. Ketika cara pandang kita yang seperti itu, silakan di logika. Masuk nggak logika? Yang terjadi di objek kita kecenderungannya adalah mereka yang bekerja di lingkungan kerja yang pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja itu sangat kental, sangat kuat itu bagi mereka yang masa kerjanya udah lama misalnya. Sementara yang baru ada tendensi tidak terlalu ngaruh lingkungan kerja misalnya. Kalau memang kita punya cara pandang seperti itu, berarti masuk logika bahwa masa kerja itu memoderasi lingkungan terhadap kinerja. Atau yang lainnya misalnya mau ditambahkan juga boleh. Terus yang berikutnya bisa juga lingkungan kerja itu tadinya tidak berpengaruh di penelitian yang ada. Oh berarti ini akan tidak secara langsung.
Ya silakan aja pilih salah satu yang ada di sini atau yang lainnya, bahwa lingkungan kerja itu akan membuat ketika lingkungan kerjanya nyaman, orang akan semangat. Dengan semangat dia kinerjanya akan baik. Dengan lingkungan yang lingkungan kerja yang kondusif dan sebagainya membuat orang mempunyai komitmen. Dengan komitmen yang tinggi maka kinerjanya juga akan tinggi. Misalnya seperti itu. Jadi hal-hal itu yang bisa dilakukan ketika kita membuat konsep sederhana. Kalau kita repot tentang teorinya, carilah jurnal sebagai pegangan kita. Tetapi jangan lupakan logika. Karena tidak semua jurnal, tidak semua artikel, tidak semua hasil penelitian meskipun sudah disetujui, sudah lulus misalnya, itu bisa diterima secara nalar. Karena kalau kita hanya menerima begitu saja, maka kesalahannya akan semakin turun, dan seterusnya. Itu mungkin gambaran yang bisa saya share. Dan ketika mengungkapkannya juga bisa dengan berbagai macam cara. Misalnya kita bisa ungkap, misalnya kalau modelnya yang tadi. Kalau bagi bapak ibu-ibu yang sekarang lagi nyusun konsep untuk menyusun penelitian atau proposal untuk tugas akhir misalnya, ini sekilas saya contohkan misalnya, mungkin di tempat lain di institusi yang berbeda akan berbeda-beda. Mengungkapkannya khususnya ketika di latar belakang, berarti kan kita mulai dari prolog dulu. Prolog itu ya kondisi umum, nggak mungkin kita berbicara sesuatu tanpa ada pengantarnya lah istilahnya. Nah, ketika kita ada pengantar tentang kondisi, kalau misalnya tadi tentang penjualan, berarti boleh berbicara tentang kondisi ekonomi secara nasional, regional, bahkan sampai kondisi tertentu. Setelah itu, tunjukkan fenomena yang ada dari umum ke khusus. Kalau misalnya prolognya tentang kondisi ekonomi, terus masuk ke arah penjualan misalnya. Oh, yang terjadi perusahaan-perusahaan itu mengalami kesulitan karena penjualannya, atau cara pandang yang lain karena konsumennya, daya belinya, karena minatnya, karena apapun silakan. Nah, dari situ nanti akan muncul ungkapan-ungkapan tentang fenomena. Terus kalau dalam bentuk tesis atau skripsi itu biasanya disertai dengan tabel atau grafik yang menunjukkan fenomena itu seperti apa. Ini opsional biasanya. Setelah itu dari fenomena yang ada itu kaitkan dengan permasalahan. Permasalahan yang muncul lantas apa? Kalau fenomenanya tentang kondisi ekonomi, fenomenanya tentang penjualan perusahaan, permasalahan yang muncul apa? Kita cari cara pandang dari siapa? Dari produsen berarti penjualan. Berarti nanti variabel yang akan kita teliti juga dari sudut pandang perusahaan. Ketika misalnya penjualan lesu dan sebagainya perusahaan ini terjadi karena apa? Atau ada tendensi apa? Minat konsumen terhadap barang itu yang kurang. Berarti tentang minat misalnya. Ya udah kita menguraikan tentang minat. Setelah itu, kenapa minat itu penting? Beri argumen. Apa sih penting sih? Nah, ini kan baru secara umum, masalah secara umum. Yang berikutnya, kaitkan kepada objek yang akan kita teliti. Kenapa harus dikaitkan dengan objek? Objek itu tidak harus perusahaan, satu perusahaan, tetapi bisa industri, bisa apapun. Tetapi jelas yang akan kita jadikan subjek penelitian. Kenapa? Dengan kita mengungkapkan yang ada di objek tersebut, kita akan tahu bahwa mana yang nantinya akan pengaruh. Kayak tadi, contoh tadi. Contoh misalnya di sini, permasalahannya apa? Harus ada data empirisnya. Kita kemukakan argumennya apa, data empirisnya apa sih. Kalau misalnya penjualan, ya bukti penjualannya nurun, bisa dalam bentuk grafik, bisa tabel. Kalau tentang minat, nah ini. Kalau tentang minat misalnya, minat konsumen itu kan datanya susah.
Kalau memang datanya susah, masih bisa kita lakukan dengan melakukan penelitian pendahuluan. Jadi penelitian mengasih kuesioner atau wawancara itu tidak nanti semata ketika sudah melakukan tahap pelaksanaan penelitian, tapi sebelumnya untuk menguatkan argumen kita bisa juga menggunakan survei pendahuluan. Makanya tidak ada alasan ketika nggak ada data empirisnya. Nah, setelah itu baru langkah berikutnya di sini, tahap berikutnya di tabel berikutnya adalah mengungkapkan faktor-faktor potensial yang tadi saya sebutkan, yang di yang digambar tadi. Misalnya ini, faktor-faktor yang ini, sebutkan itu. Kalau misalnya kita berbicara tentang kinerja, yang berpotensi mempengaruhi adalah upah dan fasilitas, kurung penelitiannya siapa. Selain faktor tersebut ada komunikasi. Kebetulan kita dapat dari penelitiannya orang lain, masukkan referensinya. Referensinya aja, nggak perlu disebutkan detail dengan judul dan seterusnya. Dan seterusnya sebanyak-banyaknya. Sehingga di bab 1 pun ketika membuat latar belakang, ketika membuat pendahuluan, di situ sudah syarat dengan bukti-bukti argumen tentang adanya permasalahan atau faktor potensial tersebut. Nah, kalau kita sudah sampai pada tahap tersebut, langkah berikutnya adalah ini tadi, ungkap dari faktor yang potensial. Setelah itu, kita pilih aja, batasi faktor yang paling potensial. Boleh nggak milih beberapa langsung? Boleh. Masalahnya adalah lebih simpel mana ketika kita fokus pada satu saja dengan kita mengungkapkan beberapa faktor potensial. Agar mudah, pilih aja satu dulu. Misalnya, ya satu tadi sesuai gambar yang ada tadi, X4. Ya udah batasi bahwa X4 merupakan faktor yang utama, faktor yang potensinya paling besar yang bisa mempengaruhi ini. Alasannya kenapa? Ya silahkan cerita yang ada di objek, yang ada di industri, di bidang usaha itu, dan seterusnya. Setelah itu, baru ungkap. Harusnya kan seperti itu. Harusnya X4 berpengaruh. Tetapi nah di sini ungkap bahwa penelitian sebelumnya ada inkonsistensi. Atau penelitian sebelumnya ada justru temuannya berbeda. Justru tidak berpengaruh. Justru penelitian sebelumnya itu relatif tidak sama dengan apa yang kita proposisikan. Nah, di sini diungkap di paragraf yang berikutnya. Kalau sudah seperti itu, kebetulan kita punya beberapa penelitian, akan lebih bagus lagi kalau ini bukan jurnal ya. Kalau ini berupa laporan penelitian yang menyusun proposal tesis atau skripsi, tambahkan tabel gap-nya. Penelitian si A, temuannya bagaimana. Sementara si B bagaimana. Temuan si C bagaimana, si D bagaimana. Ada perbedaan-perbedaan temuan itu sudah menunjukkan bahwa ada gap penelitian. Di sini tempatnya. Setelah itu, baru kita kembali lagi. Loh, di penelitian sebelumnya ini belum ada titik temu, masih ada perbedaan-perbedaan. Tapi X4 itu penting di objek yang kita teliti. Nah, disinilah kita memilih kita mau ngapain. Caranya, tadi pilihlah apakah kita membuat turunan dari variabel X4-nya, atau kita menambahkan variabel moderasi atau menambahkan variabel mediasi. Pilih salah satu aja. Tentu saja dengan argumen. Semuanya selalu dengan argumen. Setelah itu, kalau toh misalnya contoh di sini itu misalnya dengan membuat turunan dari X4. Tetapi kita merasa bahwa faktor itu tidak hanya faktor X4 aja, ada hal lain yang juga dapat mempengaruhi. Ya, kalau kita
memang punya pemikiran bahwa selain faktor itu, selain yang 4 ada faktor yang lainnya lagi, ya silahkan tambahkan di paragraf berikutnya. Tentu saja dengan argumen, kenapa variabel itu? Baik secara objek penelitian maupun dari penelitian yang sebelumnya, pernah ada yang meneliti tentang itu juga misalnya. Kalau kita sudah sampai di sini, langkah berikutnya adalah ungkap kembali state of the art-nya. Di sini penting untuk mengungkapkan bahwa yang sering saya bilang, apa pentingnya penelitian ini, apa bedanya, apa barunya. Jadi untuk menguatkan bahwa penelitian kita itu berbeda dengan yang sebelumnya. Karena ini selalu ditanyakan, apa sih bedanya penelitian ini dengan sebelumnya? Atau gampangnya tidak penting beda baru, tapi selalu ngomongnya apa novelty-nya. Nah, di sini diungkap. Kalau tadi mengungkap di penelitian ini variabel X4 tidak hanya sekedar diangkat sebagai variabel X4, tetapi sudah lebih spesifik menjadi apa-apa misalnya. Terus disandingkan dengan apa juga boleh. Objeknya yang dulunya di apa juga boleh. Jadi di sini letak tempat kita untuk mengungkapkan bahwa penelitian kita punya novelty. Terakhir baru kita bangkitkan judul penelitian. Disitulah muncul judul penelitian kita. Nah, inilah menunjukkan bahwa judul penelitian itu ada setelah kita ungkap, punya konsep, baru judul silahkan munculkan. Mau seperti apa pendekatannya, silahkan punya gaya masing-masing untuk menuliskan judul. Itu yang terjadi. Terus bisa enggak kalau kita menggunakan cara dimulai dari fenomena lapangan? Bisa. Ini lebih biasanya dipakai untuk artikel. Ini lebih simpel. Simpelnya misalnya contohnya gini. Kenapa saya bikin lebih simpel? Karena di sini. Karena hanya berbicara tentang prolog, pasti udah prolog tentang kondisi umum, tentang fenomena, kondisi internasional dan seterusnya. Nah, fenomena itu bisa muncul dari fenomena yang secara umum. Terus yang kemudian yang berikutnya itu tidak bersumber dari di objek itu dulu, tetapi yang bersumber dari jurnal-jurnal. Kita memiliki temuan jurnal bahwa yang tadi sama. Intinya sama, bahwa cuma konfirmasi di objek, kita akan tempatkan di objek kemana itu nanti ada di bagian bawah. Ungkap faktor inkonsistensi tersebut, apa yang akan kita lakukan dengan konsistensi tersebut, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk model struktur, model jalur sama. Yang penting adalah di perlakuan kita dengan adanya penelitian yang tidak konsisten, kita mau ngapain? Membuat turunan variabelnya, menambahkan moderasi, atau menambahkan mediasi. 3 hal itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara sekilas, cara mengungkapkan penelitian, menentukan model yang simpel tetapi sudah punya nilai kebaruan. Mungkin sampai di sini dulu. Silakan ke Bu Ana. Halo Bu Ana. Pak Heru ingin membuka tanya jawab enggak? Boleh. Monggo Masih Bapak ada Ibu. waktu setengah jam. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan. Izin Pak Heri boleh bertanya? Monggo Pak. Ya, saya Anwar dari Bija Pak. Untuk GIP itu Pak yang Bapak tadi sampaikan, apakah semua riset GAP itu misalnya X1, X2 berpengaruh dengan Y, X2 berpengaruh dengan Y, itu harus ada semua Pak atau hanya sebagian Pak dari variabel-variabel yang ada untuk di latar belakang tersebut Pak? Terima kasih Pak. Maksudnya gimana Pak? Ya, untuk riset GAP kan ada X1, X2, X3 tadi Pak ya. Oke. Ya.
saya tampilkan gambar. Ini ya, misalnya ini. Ya itu lingkungan fisik. Apakah kita cari jurnal lingkungan fisik terhadap kinerja, komunikasi terhadap kinerja, jam kerja terhadap kinerja, itu apakah harus diungkap semua di latar belakang atau gimana, Pak? Oke, gini Pak. Sebenarnya boleh-boleh saja ketika kita ada riset gap. Riset gap-nya misalnya karena tadi kan ada upah, fasilitas, karir, lingkungan, komunikasi, jam kerja. Bapak mau memulai dari lingkungan. Ternyata kita harus mencari riset gap-nya. Lingkungan ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh, gitu misalnya. Terus komunikasi, dicari yang berpengaruh, tidak berpengaruh. Jam kerja, ada yang berpengaruh, tidak berpengaruh. Boleh. Boleh. Dalam paragraf berbeda ya, Mas ya? Boleh. Cuma masalahnya ribet enggak ketika kita harus mencari perbedaan dari 3 variabel ini. Ya. Lingkungan, misalnya lingkungan terhadap kinerja kita cari riset gap-nya. Komunikasi terhadap ini riset gap-nya cari. Jam kerja kita terhadap kinerja kita cari riset gap-nya. Perbedaan-perbedaannya. Ribet enggak? Ketika kita merasa bahwa itu ribet, ya udah yang menjadi pokok awal kita apa? Lingkungan. Ya udah lingkungan aja yang dicari perbedaannya, inkonsistensinya tentang lingkungan terhadap kinerja. Ini yang kita cari. Apabila ada satu variabel intervening, apakah harus ada juga, Pak, penelitian terdahulu tentang riset gap itu, Pak? Ini sebenarnya upaya kita untuk membuat perbedaan penelitian kita. Contoh ini, lingkungan kerja terhadap kinerja, sama kan? Iya, Pak. Cara pandang awal kita bahwa itu lingkungan kerja terhadap kinerja ada yang berpengaruh, ada tidak berpengaruh. Berarti itu riset gap-nya kan. Ada temuan seperti itu. Karena tidak ada kepastian, masih ada yang tidak konsisten. Cara pandang kita berarti lingkungan kerja itu tidak di objek yang akan kita teliti nanti tidak mempengaruhi kinerja secara langsung. Berarti ada variabel yang menjadi perantara. Nah, tetap yang kita cari adalah lingkungan kerja terhadap kinerja. Terus kita tambahkan semangat kerja. Awalnya itu sebenarnya dari lingkungan kerja ke kinerja. Terus kita tambahkan semangat kerja. Misalnya, logis nggak? Lingkungan kerja semakin tinggi, semakin baik, semangat karyawannya semakin tinggi. Dengan semangat yang tinggi, kinerjanya akan bagus. Logis kan? Makanya ini menjadi landasan awal lingkungan kerja itu ada yang berpengaruh, ada tidak. Karena itu kita menambahkan variabel semangat kerja di tengah. Lingkungan, kinerja, dimediasi oleh semangat. Nah, ketika model ini kok kita merasa kok terlalu simpel ya, cuma ada lingkungan, semangat kerja. Silahkan tambahkan, selain lingkungan kerja, semangat kerja itu juga bisa dipengaruhi oleh apa? Tambahkan ini. Nah, tambahkan ini bukan berarti nanti dicari gap fasilitas ke semangat, enggak. Tapi yang dicari adalah pendukungnya, boleh nanti sebagai argumen bahwa fasilitas memang penting. Karena ada penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa fasilitas akan mempengaruhi ini, gitu misalnya. Jadi itu untuk memudahkan riset gap-nya itu untuk satu panah saja. Kecuali kalau misalnya kita udah mahir, silahkan. Dari beberapa panah itu masing-masing ada riset gap-nya. Boleh. Ya, terima kasih, Pak. Oke, monggo. Jadi riset gap-nya satu saja cukup. Gitu aja, Pak. Oke. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, monggo. Saya Pak Heru, Heri Setiawan dari Wija. Mohon izin bertanya Pak Heru. Monggo. Iya. Terakhir itu kita juga kan sering ada pelatihan Pak. Diharuskan lah gitu ya. Minimal penelitian terdahulu itu sebanyak 20 kalau nggak salah, atau
per indikator itu, per variabel itu, per variabel Pak, itu sekitar minimal 3 lah, atau sampai dengan 5. Jadi kalau variabelnya ada 4, ya kurang lebih 20 Pak, 20 penelitian terdahulu. Nah, di sini tadi juga berlanjut sama pertanyaan sebelumnya, bahwa riset gap kita itu kalau buat tabulasi Pak, tabulasi dari penelitian terdahulu, anggap aja 20 Pak ya, kita buat tabulasi variabel terhadap independen terhadap dependennya, itu kita bisa runut Pak, semua itu punya riset gap Pak. Semua itu punya riset gap, misalnya untuk produk ke loyalitas, terus harga ke loyalitas. Lalu kalau intervening kan mungkin kepuasan ke loyalitas, lalu ada lagi yang tidak langsung Pak ya, yang jalurnya. Nah, dari tadi saya perhatikan Bapak kalau informasikan kalau tidak ribet gitu Pak. Tapi sebetulnya 20 penelitian itu pun kita juga akan mengetahui Pak bahwa setiap variabel itu di 20 penelitian itu terdapat tidak signifikan atau signifikan gitu Pak. Kalau dari pribadi sih mungkin maunya yang nggak ribet gitu Pak. Tapi begitu kita buat tabulasi itu terlihat Pak. Apakah pertanyaannya Pak, yang ke satu itu, apakah diminta 20 itu agar kita sebagai mahasiswa bisa meramu atau mengkolaborasi semua variabel itu gitu Pak. Itu yang ke satu. Yang kedua Pak, mungkin ke indikator Pak Heru. Indikator mungkin nanti itu ya. Indikator mungkin bentuknya nanti ke pertanyaan, apakah indikator yang dikeluarkan ini dari kita sebagai peneliti perusahaan gitu ya, peneliti fenomena di perusahaan, apakah indikator itu menurut kita yang kita teliti di perusahaan itu, atau sesuai dengan teori Pak gitu Pak Heru, indikator variabel independen itu gitu Pak Heru. Makasih Pak Heru. Oke. Pak Heri ya? Iya Pak Heru. Pak Heri, gini, masalah penelitian terdahulu itu sebenarnya tidak ada ketentuan pasti berapa. Mungkin institusi akan menetapkan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ini saya contohkan ini ada. Ya, kita contohkan seperti inilah misalnya. Jadi apa yang kita perlukan ketika kita punya model yang seperti ini? Otomatis ya. Otomatis ketika kita punya model yang seperti ini, ya silakan kalau Bapak nggak mau repot kita mengungkapkan satu-satu, ada ininya, ada gap-nya semuanya. Oke, ada gap semuanya. Tetapi apakah dengan mengungkapkan gap semuanya itu nanti kita tidak akan dibingungkan yang menjadi fokus penelitian kita yang mana? Itu nanti karena akan mengungkapkan ini maka kita tambahkan ini akan kita tambahkan ini kita tambahkan ini misalnya. Nah, makanya seringkali saya bilang lebih enak ketika misalnya kita fokus pada yang mana, yang menurut kita itu menjadi satu yang lebih utama ya. Lebih utama itu apa ya namanya? Yang menjadi fokus kita, permasalahan yang menjadi fokus kita. Makanya tadi ambil salah satu yang misalnya kalau contoh di sini. Kalau contoh di sini berarti gini aja. Kita mulai dari awal. Ketika kita berbicara tentang penelitian tentang kinerja, berarti kita perlu jurnal tentang yang kaitannya dengan kinerja. Berapa? Institusi macam-macam mensyaratkan itu. Kalau memang 5, ya oke 5 lah. Tentang kinerja, tanpa memperhatikan hasilnya dulu. Yang berikutnya, kita fokus kemana sih? Permasalahannya ada di lingkungan kerja. Yang potensi utama lingkungan kerja. Cari jurnal tentang lingkungan kerja ke kinerja. Fokus kita di situ. Mau berapa? Ya terserah. Kalau di tahap awal, itu boleh hanya misalnya 2 untuk menunjukkan inkonsistensi.
bahwa memang ada gap. Boleh awalnya hanya itu. Lebih juga boleh juga. Terserah. Tetapi akan lebih enak ketika muncul ada penelitian yang inkonsisten. Bahkan sebenarnya kalau cuma satu ada yang lingkungan kerja itu di objek yang kita teliti itu penting, tapi penelitian sebelumnya ada yang tidak berpengaruh. Satu penelitian itu bisa menjadi landasan ketika misalnya kita akan mengangkat tentang itu. Boleh. Terus langkah berikutnya apa? Nah, kita akan melakukan apa? Cara pandang kita apa? Kalau cara pandang kita yang pakai turunan, berarti modelnya yang turunan. Ketika contoh kalau kita pakai ada tentang semangat, kita menambahkan variabel intervensi. Berarti jurnal yang dibutuhkan itu tentang semangat ke kinerja. Otomatis berapa? Kalau 5 ya 5. Terus yang berikutnya lingkungan kerja ke semangat. Ini untuk pendukung. Oke. Terus fasilitas ke semangat. Terus karir ke semangat misalnya. Dari situ aja kita sudah perlu berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5, 25 tambah 2, 27. Ini udah. Nah, itu nanti di apa namanya? Biasanya ya, ini kalau dalam kaitannya dengan tesis atau skripsi, itu tabel tentang gap penelitian itu tidak dimunculkan seutuhnya dari seluruh penelitian ini di lembaran di pendahuluan. Enggak. Kalau di tesis atau skripsi, itu biasanya munculnya di mana? Munculnya ada nanti di bab 2. Ya, di bab 2 ada tabel yang menunjukkan penelitian terdahulu. Di bab 2-nya biasanya ada di situ, ada yang mensyaratkan pakai bagan tabel, ada yang berupa narasi dan seterusnya. Contohnya adalah di sini misalnya saya punya contoh pula. Misalnya di sini peneliti tahun berapa, metodenya apa yang dipakai apa, pendekatannya apa, pengukurannya apa, hasilnya bagaimana. Kesamaan ini biasanya opsional. Boleh ada, boleh enggak. Tetapi ada perbedaan. Tapi apakah dari ke-27 perbedaan itu kita ungkap di awal tadi? Habis kita kalau diungkapkan semua di sana. Artinya novelty itu tidak usah banyak-banyak. Yang penting kita punya ada pentingnya apa terungkap. Bedanya kita sudah punya perbedaan, barunya ada. Yang banyak terjadi selama ini selalu variabelnya sama persis, misalnya. Nah, kalau tadi kita pakai cara yang simpel tadi, X4 itu dulunya X4 kita buat turunannya. Itu variabelnya udah berbeda pasti. Itu cara-cara simpelnya. Tapi kalau misalnya kita mau mengungkap, sebenarnya yang paling gampang adalah kalau yang sudah ahli nanti ya pakai basic teorinya mana, pendekatan teorinya mana. Karena pendekatan teori yang berbeda akan memunculkan variabel yang berbeda. Itu kalau dari sisi penelitian terdahulu. Terus juga penelitian terdahulu ini, nanti sayangnya gini, penelitian terdahulu itu kan seringkali kita hanya tampilkan di sini, tetapi ketika membuat kerangka tidak dipakai, tidak disebut-sebut sama sekali. Terus fungsinya apa? Ada yang muncul penelitian terdahulu dalam bentuk yang demikian banyak, kalau tidak pernah dipakai untuk latar belakang tidak digunakan, walaupun tidak semuanya, untuk membuat kerangka konsepnya tidak digunakan, lantas apa fungsinya? Kenapa? Ketika kita membuat konsep, apalagi nanti sampai pembahasan, ya kita bandingkannya dengan penelitian-penelitian yang kita dapatkan tadi.
untuk memperkuat bahwa penelitian kita yang secara kuantitatif itu tidak dikatakan kering. Begitu signifikan, udah selesai. Ini berpengaruh positif, signifikan, artinya semakin ini, maka semakin ini, titik. Kan tidak sekedar itu. Dengan landasan penelitian sebelumnya, kita bisa perbandingkan. Oh, ini berpengaruh terhadap ini. Meskipun pada penelitian sebelumnya ada temuan bahwa tidak berpengaruh, sementara penelitian lain mendukung penelitian ini. Kenapa bisa seperti itu? Diungkap dengan landasan itu. Lantas berikutnya, konsekuensi dengan temuan ini nanti akan seperti apa? Itu langkah-langkah berikutnya. Terus berkaitan dengan indikator, ini. Indikator itu kombinasi dari teori dengan apa yang ada di lapangan. Karena ya teori indikator misalnya apa? Dimensi dari service quality, rater, responsive, reliability, apa lagi? Assurance, tangible, reliability. Apakah lima-limanya harus dipakai? Ya tergantung. Kelima hal itu ada di objek kita enggak? Cocok enggak? Kita akan meneliti kualitas layanan ATM. Ada enggak empati? Pas enggak kalau kita paksakan dari situ? Jadi tidak harus. Indikator itu kombinasi dari ini. Bahkan dengan pendekatan yang berbeda, dengan definisi yang berbeda pun ukurannya akan berbeda-beda. Sehingga yang dimaksud dengan variabel itu apa, kita clear dulu. Misalnya, kita berbicara sama-sama tentang motivasi. Tapi cara pandang saya tentang motivasi dengan cara pandang Pak Anwar tentang motivasi berbeda. Ya kalau kita berdebat nggak akan selesai karena ukurannya berbeda. Ada perdebatan kemiskinan di Indonesia versi BPS, versi apa? Versi BPS, versi pemerintah, versi Bank Dunia. Kenapa berbeda? Ya karena ukurannya berbeda. Ketika ini nanti nanti diperdebatkan, ya nggak ada titik temu. Karena ukuran yang kita berbeda. Yang jelas asalkan indikator itu benar-benar mengukur yang akan kita ukur variabelnya. Jangan sampai misalnya ginilah motivasi ukurannya gaji misalnya. Gaji yang seperti apa? Mungkin iya variabelnya mungkin gaji merupakan salah satu penyebab orang motivasi atau enggak. Berarti kan bukan indikator, tapi kan faktor. Jadi itu indikator itu tergantung dari teorinya bagaimana, terus nanti akan diukurkan kepada siapa. Paling gampang ya dari artikel jurnal kita boleh ngambil. Ada artikel jurnal tentang ini. Indikatornya A, B, C, D, E. Ambil aja boleh. Tetapi pastikan dulu bahwa indikator itu untuk dipakai di objek yang akan kita teliti itu ukurannya benar. Karena tidak semua indikator yang dipakai oleh di jurnal penelitian itu akan tepat dipakai untuk objek yang kita teliti. Itu pertimbangannya. Jadi harus ada pertimbangan teori, ada pertimbangan logis, tepat atau enggak dengan objek yang diteliti. Kombinasi dari keduanya. Oke, berikutnya mungkin ada satu lagi Bapak Ibu. Mohon izin bertanya Pak Ari. ya, Bapak. Saya Yuki dari Universitas Pelita Bangsa, Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, biasanya ini kan ada satu penelitian, Pak. Kemudian penelitian itu dia menggunakan teorinya robust, Pak. Teorinya itu adalah sangat kuat gitu loh. Antara sebuah variabel dependen terhadap variabel independen.
Tetapi setelah kemudian hipotesisnya dibangun, kemudian di desain penelitiannya sudah betul, prosedurnya juga sudah betul, tetapi hasil penelitiannya bertolak belakang dengan teori. Nah, itu bagaimana Pak kira-kira Pak? Oke. Apakah masih bisa dibenarkan atau gimana gitu Pak? Karena kebanyakan juga penelitian-penelitian sekarang juga bertolak belakang dengan teori sebelumnya, atau keadaan eksternal yang mempengaruhi hasil sehingga penelitian tersebut menjadi bias Pak. Oke. Justru sebenarnya gini, adanya penelitian yang harusnya teorinya kuat tetapi kok tidak terbukti di penelitian kita. Asumsi kita bahwa metodologinya udah benar lah. Ketika itu terjadi, sebenarnya itu peluang kita untuk membuktikan kembali apakah ya tadi itulah yang menjadi senjata kita. Justru yang sekarang ini kan dicari justru yang tidak berpengaruh itu. Begitu tidak berpengaruh, oh ada inkonsistensi penelitian. Kita mau melakukan apa? Apakah variabelnya kita spesifikkan misalnya, atau mungkin ada logika baru yang bisa muncul bahwa untuk pengaruh A ke B ini harus melalui sesuatu. Cara pandang itu. Atau biasanya ketika teorinya sudah kuat, itu rata-rata orang akan menginsetkan variabel moderasi. Depend on apa? Variabel moderasi itu yang banyak dilakukan. Justru itu menjadi satu hal yang memang menjadi peluang kita untuk melakukan penelitian. Justru itulah yang kita cari-cari saat ini untuk memudahkan menemukan kebaruan penelitian kita adalah dengan mencari penelitian-penelitian yang tidak sejalan dengan teori. Kalau misalnya itu sudah terjadi di berbagai macam tempat, di berbagai macam ini, di logika juga masuk yang tidak konsisten itu, yaitu peluang bagi mereka yang ada di penelitian kualitatif untuk memunculkan proposisi-proposisi. Jadi justru peluangnya itu semakin besar. Itu yang sering dipakai oleh peneliti-peneliti, cara mudah kita, cara mudah kita untuk melakukan penelitian. Menemukan novelty-nya itu akan gampang lagi. Penelitian ini secara teori harusnya gini, tetapi tidak seperti ini. Nah, kita bangun, mungkin tidak spesifik untuk ditempatkan di objek yang ini harus secara lebih spesifik misalnya. Itu menurut saya sih, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak Heru, udah jam 9. Oke. Bapak Ibu, ya, izinkan saya sedikit merangkum ya. Saya ada sedikit rangkuman lah dari sejak pertama tadi kita berdiskusi. Tadi pertama-tama Pak Heru menjelaskan mengenai cara untuk membuat bab 1 lah intinya ya. Pertama adalah bagaimana kita menjelaskan fenomena yang menunjukkan bahwa kinerja itu menurun. Bisa level nasional dalam strata industri, misalnya pada objek penelitiannya tekstil. Kemudian kita jelaskan permasalahannya apa, terutama di sini adalah ini tadi kinerja menurun. Permasalahan ini dapat kita tekankan dalam bentuk tabel. Mungkin biasanya saya menggunakan kesenjangan fenomena ini, gimana terdapat kecenderungan bahwa mereka itu kurang mampu bersaing secara internasional. Fenomena gap-nya apa? Kemudian isu yang dibangun apa? Yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah bisa menciptakan desain sesuai selera pasar dan merek yang berskala internasional. Nah, temuan di lapangannya bagaimana? Ya, ternyata tertinggal dari negara lain. Ini kan adanya ketidaksesuaian antara kenyataan itu adanya di temuan dan harapan. Harapan itu ya ada di isu ini. Ya, ini kebetulan ada beberapa ketidakkonsistenan, terutama yang menunjukkan bahwa kinerja itu menurun. Suppliernya mengharapkan
kita punya orientasi jangka panjang dalam hubungan supplier retailer, ternyata tapi temuan di lapangannya kok retailernya sering pindah-pindah pemasok misalnya. Ini kan juga tidak dunia tidak seindah yang diinginkan, sehingga temuannya berbeda dengan harapannya. Nah, ini salah satunya adalah supaya penekanannya itu ada pada permasalahan kinerja menurun. Kemudian faktor potensialnya apa? Ini bisa kita cari dari 5 jurnal tentang kinerja itu. Itu bisa menginspirasi lah dari mana kita bisa cari faktor-faktor potensial yang menyebabkan penurunan kinerja. Kemudian dari banyak faktor itu pilih salah satu aja lah. Kemudian kita cari ini jurnal yang tidak konsisten, misalnya lingkungan terhadap kinerja. Biasanya satu aja cukup, sehingga kita bisa menggunakan tabel seperti inilah kira-kira. Bahwa research gap-nya adalah terdapat perbedaan kedekatan hubungan terhadap kinerja. Biasanya kita kalau sebagai seorang produsen kepada konsumen itu kan pengennya kan melayani konsumen kita dengan sebaik-baiknya. Semakin kita dekat dengan mereka, kita berharap dia semakin kinerjanya semakin bagus, kepuasannya semakin tinggi. Tapi ternyata enggak. Kita kalau ada di Indomaret itu kalau kita terlalu dideketin oleh salesnya kan kita risih. Jadi semakin dia dekat dengan kita, ternyata kita malah enggak pengen beli. Itu menunjukkan bahwa ada titik ambang batas tertentu di mana kedekatan itu bisa mempengaruhi kinerja. Kadang-kadang semakin dekat semakin positif, tapi ada juga semakin dekat semakin negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu hanya mengambil kesenjangan pada kedekatan hubungan ini ada. Kemudian ada yang berpengaruh negatif dan ada yang berpengaruh positif. Nah, itu aja. Kemudian selain ditekankan dengan tabel, kemudian karena tidak berpengaruh antara semakin dekat kedekatan hubungan terhadap kinerja itu ternyata tidak berpengaruh, ada yang berpengaruh positif, berpengaruh negatif, sehingga kita bisa menambahkan variabel intervening di dalamnya. Kemudian Pak Heru tadi menjelaskan juga tentang ini adanya di bab 2 ya. Kita bisa berbicara lebih banyak penelitian terdahulu yang tadi katanya jumlahnya sampai 27. Kira-kira itu aja. Kemudian yang terakhir, Maslow aja bisa didebat. Karena sekarang mungkin teori Maslow tidak sesuai dengan perkembangan anak muda generasi alpha. Mungkin itu mungkin apabila saya kurang komprehensif dalam memberikan summary, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin Pak Heru ada penutup untuk hari ini. Oke, pertemuan kita yang pertama tentang model ini secara simpel aja secara ini. Mudah-mudahan nanti ada lanjutannya di series berikutnya dengan penyaji dari kita masing-masing. Nanti silakan. Untuk besok kita berbicara tentang model tunggal, itu juga kita berbicaranya tentang yang simple, cara menganalisis yang simple, data yang simple dan seterusnya. Ini salah satunya pakai EBIUS. Terus kalau ingin yang lebih detail lagi, mungkin di seri berikutnya. Atau kalau enggak lihat videonya Pak Yuki, itu juga sudah ada juga. Jadi yang saya sampaikan untuk seri pertama ini cuma yang simpel-simpelnya aja, sehingga kita mengenal bagaimana, pokoknya asalkan sudah bisa memenuhi dulu untuk bisa menganalisis, untuk bisa diterjemahkan, itu yang kita lakukan. Untuk link yang belum punya softwarenya, besok mungkin kita bagi linknya di grup. Mungkin itu aja. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita bisa diskusi berikutnya untuk sesi atau seri berikutnya. Ini seri pertama ada 4 pertemuan, seri berikutnya mudah-mudahan ada kelanjutannya. Ini nanti mungkin berbicara jurnal atau latar belakang yang lebih detail lagi dan seterusnya. Mungkin itu aja dari saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Terima kasih Pak Heru ilmunya. Terima kasih Bu Ana ilmunya. Terima kasih Pak Heru, Bu Ana. Semoga. Terima kasih Pak Heru, terima kasih Bu Ana, terima kasih Pak Arif.
Makasih Terima kasih, Pak Pak Arif. Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga. Terima kasih. Suwun. Udah ditutup ya. Ya, Iya. siap. Sampai Pak. Ternuwun. ketemu besok. Nggih.